Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Kartini. Dan mungkin bagi kalian yang baru melihat channel saya, belum tahu siapa saya, kalian pasti akan tahu siapa saya dan apa peran saya. Mungkin kalian penasaran, apa sih konten dari video ini? Lambat laun, ketika kalian mengikuti semua konten-konten saya, kalian akan tahu apa yang saya bahas. Dan jika kalian tidak setuju atau tidak suka dan merasa diprovokasi atas konten saya, it's okay. Saya tidak ada maksud untuk melakukan hal itu. Dan kalian punya hak untuk suka atau tidak suka. Kalian juga punya hak untuk setuju atau tidak setuju. Mungkin yang nonton video ini, kalian adalah seorang karyawan, kalian adalah seorang dokter, kalian adalah seorang guru, kalian adalah seorang pengangguran, dan saya melihat beberapa fakta bahwa untuk berpenghasilan tidak hanya dengan bekerja, tidak hanya dengan melakukan satu hal, banyak hal yang bisa kita lakukan sembari kita sedang bekerja. Dan peluang ini sangat cocok untuk kalian yang hanya tinggal dan berdiam diri di rumah, tidak melakukan apa-apa. Dan untuk kalian yang mungkin baru di PHK, semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat, bisa memberikan peluang untuk kalian. Kali ini saya akan membahas dua aspek yang selalu kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kita selalu membutuhkan uang, dan kita selalu membutuhkan waktu untuk bekerja dan menghasilkan uang. Uang kita tidak bisa dapatkan ketika kita tidak bisa melakukan pekerjaan. Uang tidak bisa kita hasilkan ketika kita tidak punya waktu untuk bekerja. Untuk kalian mungkin yang pengangguran, kalian punya banyak waktu, akan tetapi kalian tidak punya banyak penghasilan dan mungkin masih bergantung pada orang tua kalian. Dan semoga video ini bisa membantu kalian semua untuk mengambil keputusan apa yang bisa kalian lakukan, khususnya selama masa pandemi ini. Jangan hanya berdiam diri di rumah, pikirkan sesuatu, ambil sebuah peluang yang lewat di depan mata kalian, pelajari, pahami, dimengerti dan jalani. Setelah itu, kalian bisa kembangkan, kalian bisa berpenghasilan. Tentu saja ketika kita melakukan sesuatu, kita hanya bertujuan untuk menghasilkan uang. Akan tetapi, kita harus punya waktu untuk mendapatkan itu. Kita harus punya peluang untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Dan kedua aspek yang saya maksud di sini adalah waktu dan uang. Mungkin kalian pernah mendengar ada orang yang memiliki banyak waktu dan tidak memiliki banyak uang. Dan sebaliknya, ada seseorang yang memiliki banyak uang akan tetapi tidak memiliki banyak waktu. Ada juga yang mereka tidak punya waktu dan tidak punya uang. Dan sebagian besar dari mereka ada yang memiliki banyak waktu dan memiliki banyak uang. Kalian akan tentukan sendiri kalian termasuk kategori yang mana. So, kategori pertama, mereka yang memiliki banyak waktu akan tetapi mereka tidak mempunyai uang. Seperti yang kita lihat, teman-teman kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang baru lulus, entah itu dari bangku kuliah, kedokteran, mereka punya banyak waktu, akan tetapi mereka tidak punya uang. Jadi kalian yang masih mencari-cari pekerjaan, kalian yang sedang berencana untuk mendirikan sebuah bisnis, akan tetapi itu masih planning, belum dilaksanakan. Kalian punya banyak waktu, akan tetapi kalian tidak punya banyak uang. Dan mungkin kalian adalah seorang istri yang hanya tinggal diam di rumah, hanya berharap pada penghasilan suami, nunggu gaji suami setiap bulan. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung ya. Dan mereka adalah kategori orang yang memiliki banyak waktu, akan tetapi belum memiliki banyak uang. Belum berarti tidak memiliki sama sekali. Mereka akan punya, mereka akan memiliki uang.
Akan tetapi mereka sedang berusaha, mereka sedang mencari, dan berharap mereka adalah salah satu pelamar yang bisa lolos, dan akhirnya mereka bekerja dan menghasilkan uang. Dan yang kedua, yang kedua, mereka yang tidak memiliki waktu akan tetapi mempunyai banyak uang. Nah, siapa dia? Mereka adalah pedagang-pedagang kecil yang memiliki usaha-usaha sendiri. Mereka punya banyak uang, akan tetapi mereka tidak memiliki waktu untuk menikmati uang yang mereka hasilkan karena mereka harus bekerja 7 hari selama seminggu. Mereka yang sibuk dengan bisnis mereka, mereka yang sibuk dengan usaha-usaha mereka. Mereka punya banyak uang, akan tetapi sedikit waktu yang mereka miliki. Coba kalian datangi para pebisnis, ajak mereka berlibur, mereka pasti akan bilang, sorry Tini, saya tidak punya banyak waktu, saya sibuk. Let's come to kategori nomor 3. Kategori nomor 3, mereka yang tidak memiliki waktu dan tidak memiliki uang. Mereka yang tidak memiliki waktu dan mereka yang tidak memiliki uang. Kalian pasti bertanya, emang ada orang seperti itu? Ada. Mereka tidak memiliki waktu dan mereka tidak memiliki uang. Hayo, kalian pasti bertanya, siapa mereka? Dan 97% populasi di dunia ini berada di kategori yang ketiga. Mereka yang pada umumnya bekerja sebagai karyawan. Kalian bisa melihat sendiri jika kalimat saya menyinggung perasaan kalian. But this is the fact, this is the reality that I tell you. Ketika kalian adalah seorang karyawan, kalian bekerja untuk sebuah perusahaan, kalian bekerja sebagai karyawan, dan you know what? Kalian mendapat upah, tapi upah yang kalian dapatkan tidak akan pernah cukup. Paham nih? Ya, yang karyawan pasti mengerti ini apa yang saya maksud. Jika kalian bekerja sebagai karyawan, hari ini gajian, besok mungkin udah habis. Kemudian 28 hari kemudian nganggur, gak punya duit, minjem ke sana kemari. Karena saya pernah mengalaminya. So, begitulah kehidupan karyawan. Kita kerja 30 hari, 5 hari uang habis. Jadi kita tidak punya waktu juga. Kita tidak bisa seenaknya mau pergi keluar masuk di perusahaan, liburan sesuka hati kita. Tapi tetap uang yang kita hasilkan secuil. Banyak yang mengeluh ya. Saya berani membuat video ini, karena saya melihat beberapa teman yang mengeluh. Mereka komplain, saya kerja capek, gajinya sedikit. Saya kerja lama, gaji tidak naik-naik. Dan itu adalah karyawan. Entah karyawan di pabrik, entah karyawan di perusahaan. Intinya kalian adalah karyawan, kehidupannya pasti seperti itu. Dan saya percaya itu sedang terjadi dan sedang kalian alami. Saya percaya itu. Banyak yang mungkin di antara mereka yang ingin berhenti, tapi takut. Takut kenapa? Takut bahwa mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Banyak di antara mereka yang hanya bisa mengeluh, akan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya percaya mereka membutuhkan peluang ini. Mereka membutuhkan peluang ini, dan mereka membutuhkan kesempatan ini. Saya yakin peluang ini bisa menolong mereka, bisa membantu mereka. Come to kategori number 4. Mereka yang memiliki banyak waktu dan memiliki banyak uang. Nah, kalian pasti berpikir, siapa mereka?
punya banyak waktu, dan mempunyai banyak uang. Siapa mereka? Oke? Kalian pasti berpikir mungkin mereka yang pensiun. No, mereka bukan seseorang yang pensiun. Yang pensiun di sini, mereka punya banyak waktu, akan tetapi tidak punya uang. Walaupun ada, ala kadarnya. Kehidupan di kategori 4 ini, saya menyebutnya mereka yang memiliki financial freedom, money freedom, time freedom. Kenapa? Karena mereka tidak perlu capek-capek kerja, karena mereka tidak perlu banting tulang lagi. Akan tetapi mereka punya banyak uang dari sumber penghasilan yang berbeda-beda, sumber bisnis yang berbeda-beda. Mereka bisa kemana saja. Ketika orang lain pada hari Senin, contohnya, ini kehidupan karyawan kita bandingkan sedikit. Jadi ketika mereka hari Senin harus bangun pagi, siap-siap berangkat kerja, oke? Mereka kemana? Ke kantor. Dan orang-orang di kategori 4 ini bangun pagi, mereka planningnya apa? Mereka planningnya kemana kita akan jalan-jalan. Oke, di otak mereka tidak lagi kemana saya harus cari kerja, bagaimana saya harus menghasilkan uang, bagaimana saya harus bertahan hidup. No, mereka adalah orang-orang yang memiliki the power of money. Jadi mereka tidak khawatir sama sekali, karena mereka sudah memiliki sumber penghasilan yang berasal dari berbagai sumber. Dan masalah waktu, mereka bisa dikategorikan memiliki waktu 24 jam untuk diri mereka sendiri. Dan alasan mengapa saya bergabung di network marketing adalah untuk mendapatkan financial freedom. Mungkin kalian bertanya lagi nih, memangnya jalannya hanya itu? Oke, mungkin kalian bertanya seperti itu. Tapi lihatlah kalian yang sedang bekerja. Apakah saat ini kalian sudah mendapatkan financial freedom, time freedom? Kalian yang sudah bekerja selama 10, 20 tahun dan 30 tahun sudah memiliki semua itu? No, right? You are still struggling, right? Kalian masih bekerja keras, banting tulang, berharap berada di kategori 4. Tapi kalian tidak bisa. Itu karena apa? Jika kalian hanya bergantung pada satu konsep penghasilan, kalian gak bakalan bisa. Apalagi kalian yang tidak bisa mengelola penghasilan, kalian akan selamanya jadi karyawan. Kalaupun kalian keluar dari karyawan, saya yakin akhirnya kalian akan memiliki bisnis kecil-kecilan. Apakah dengan bisnis itu kalian bisa memiliki financial freedom? Mungkin kalau bisnis kalian besar, punya karyawan banyak, punya cabang di mana-mana, dan mungkin itu adalah salah satu jalan untuk berada di kategori 4. Dan saya yakin kalian semua pasti ingin berada di kategori keempat. Kalian pasti ingin bangun kapanpun kalian mau, pergi belanja kapanpun kalian mau, pergi liburan kapanpun kalian mau, tanpa harus terikat kerja, tanpa harus memikirkan kerja, tanpa harus dibangunkan oleh alarm, ya kan? Kalian pasti ingin memiliki kebebasan, oke? Dan memiliki waktu untuk diri kalian sendiri, untuk kalian nikmati bersama keluarga kalian. Mungkin yang emak-emak nih ya, yang emak-emak mungkin ingin ya tiap hari antar anak-anak sekolah, jemput anak sekolah, ingin menghabiskan waktu bersama mereka, oke? Tapi sebagian dari mereka belum bisa melakukan itu karena mereka harus bekerja, mereka harus menghabiskan waktu mereka di luar. Dan bahkan banyak di antara mereka yang menitipkan anak-anak mereka di orang tuanya, atau bagi yang memiliki gaji lebih, mereka menyewa pembantu untuk menjaga anak-anak mereka. Dan pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita memiliki waktu dan juga memiliki uang? Bagaimana caranya kita menjadi seseorang, yang memiliki financial dan waktu freedom? Saya yakin kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana caranya saya pindah dari nomor 1 ke kategori 4? Bagaimana caranya saya pindah dari kategori kedua ke kategori yang keempat? Dan bagaimana caranya saya bisa berpindah dari kategori ketiga dan keempat? Dan saya yakin kalian pasti menginginkan posisi ini. Kalian pasti
ingin memiliki banyak waktu, pasti ingin memiliki banyak uang, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana? Sebagian dari kalian berkata setelah melihat video ini, ngapain sih kejar-kejar uang? Uang juga tidak bakalan buat kita bahagia. Jika uang memang tidak penting bagi kalian, lalu kenapa kalian harus bekerja? Kalian bekerja untuk uang, kan? Kalian bekerja untuk mendapatkan uang, lalu dengan uang tersebut kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian. Saya heran dengan pernyataan seperti itu. Uang tidak membuat kalian bahagia. Memangnya kalian ketika ingin membeli sesuatu untuk anak kalian yang tersayang dan kalian tidak bisa membelikannya untuk mereka nih ya, bagaimana perasaan kalian? Nah, kalian nih ketika ke mall lihat baju, lihat sepatu, lihat tas, senang nggak kalau cuma lihat doang sementara hati kita itu ingin loh membelinya? Nah, ketika kalian berjalan di pinggir jalan, ada seorang pengemis tidak punya kaki, oke? Apakah kalian tidak merasa senang bisa membantu mereka, atau paling tidak mendirikan sebuah yayasan untuk menampung orang-orang tersebut? Dan untuk membuat itu, apakah kita tidak membutuhkan uang? Anak-anak kalian sekolah tidak membutuhkan uang? Kalian mandi pakai sabun, pakai sampo, tidak butuh uang untuk beli sampo, sabun, sikat gigi, hand body, lotion, bedak, gincu, eyeliner, eyeshadow, semua perlengkapan kosmetik. HP kalian bisa digunakan, bisa bermanfaat ketika kalian tidak punya pulsa atau data. Dan untuk mendapatkan semua itu kita butuh uang. Bagaimana mungkin kita bisa berkata uang itu tidak penting di dalam kehidupan kita? Saya berkata seperti ini bukan berarti saya materialistik, bukan berarti saya money minded, but that is the facts, guys. Kita butuh uang. Kita butuh uang. Oke? Bagi kalian yang saat ini berjuang, bagi kalian yang saat ini tidak punya pekerjaan, yang pengangguran, bagi kalian yang mungkin baru lulus, yang masih fresh graduated, kalian sekolah tujuannya apa? Cari kerja, ngasilin duit. Gimana mungkin orang bisa berkata uang itu tidak penting, uang tidak membuat kita bahagia? Oke, kalian sendiri yang punya jawabannya dan saya tidak perlu menjawab. Oke, kalian yang bisa merasakannya sendiri. Oke, back to the point. Ketika kalian ingin berada di kategori keempat, oke, kalian pasti berpikir untuk memiliki sebuah bisnis. Oke, kalian pasti berpikir untuk memiliki sebuah bisnis yang bisa menghasilkan, oke, banyak uang, oke, dalam waktu singkat dan banyak. Oke? Singkat dan banyak. Nah, gimana caranya? Ayo, gimana caranya? Oke, mungkin pertanyaannya kalian lagi nih kayak gini. Emang ada ya bisnis yang bisa kita lakukan, oke, dalam waktu singkat dan menghasilkan uang yang banyak? Pertanyaannya pasti seperti itu. Oke, waktu singkat yang saya maksud di sini bukan berarti 24 jam kita kerja, enggak. Yang mungkin kalian bisa bekerja selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Apakah kalian bisa menghasilkan uang sesuai dengan yang kalian harapkan? Apakah kalian bisa memiliki setidaknya simpanan selama kalian bekerja selama 10, 20 sampai 30 tahun? Kalau kalian tidak mempunyai cicilan, kalau kalian tidak makan setiap hari, kalau kalian tidak memiliki anak untuk dibiayai, kalau kalian tidak membutuhkan beli baju setiap hari, enggak beli baju setiap hari juga sih, jadi apakah uang yang kalian hasilkan itu akan utuh? Sekarang pertanyaannya, kalaupun ada, apa pilihannya untuk menghasilkan uang dalam waktu singkat dan banyak?
Hayo. Oke, mari kita lihat option apa saja yang bisa kita miliki. Oke, option. Oke, karyawan misalnya. Apakah dengan menjadi karyawan kita bisa menghasilkan uang yang banyak dalam waktu singkat? Jika kalian seorang karyawan yang gajinya banyak, mungkin iya. Tapi jarang ya kita mendengar ada karyawan yang gajinya puluhan juta. Oke, saya tidak bermain dengan angka. Akan tetapi jika kalian adalah seorang karyawan tidak akan bisa membuat kalian berada di kategori keempat. Kalian sebagai seorang karyawan tidak akan bisa berada di sana. Kalian akan selamanya bekerja sebagai karyawan. Kalian bisa lihat sendiri di lingkungan kalian, mungkin di desa kalian, di sekitaran kalian. Kalian telah melihat fakta bahwa kalian mengetahui seseorang yang sudah gonta-ganti pekerjaan dan tetap saja mereka adalah seorang karyawan. Jarang sekali mereka yang mengambil keputusan, mengambil tindakan, bertindak berani untuk mendirikan sebuah bisnis. Kalaupun ada, hanya beberapa saja. Dan kita tidak bisa mempersalahkan itu ya. Jadi ada yang memang suka bekerja sebagai karyawan dan ada yang suka berbisnis. Dan mereka yang tidak suka berbisnis, mereka suka hidup yang nyaman, yang santai, yang tiap bulan bisa dapat gaji, tapi mereka menderita sebenarnya. Dan ada juga yang mereka bekerja, berusaha untuk mendirikan bisnis, akan tetapi kita lihat kategori bisnis itu seperti apa dulu. Jadi option kedua adalah bisnis. Jadi seorang pebisnis, kalian itu harus memiliki yang namanya modal yang besar. Ketika kalian tidak memiliki modal untuk membangun sebuah bisnis, kalian tidak bisa. Jalan satu-satunya kalian harus mencari modal dulu. Kalian harus punya kapital. Contoh kalian ketika kalian membuka warung makan nih ya, yang sedang populer aja deh di Indonesia, mereka selalu berpikir untuk membuka warung makan, jual-jual makanan. Dan banyak sekali teman-teman yang ketika saya bertanya, apa impian kamu? Apa tujuan kamu? Mereka menjawab, saya ingin mencari modal untuk berbisnis. Dan bisnis yang mereka sebut adalah bisnis ya kayak jual pakaian, warung, buka warung makan. Dan saya rasa di masa pandemi ini bisnis seperti itu bukanlah solusi, apalagi di masa pandemi ya. Jadi bagi saya baik itu karyawan atau bisnis tidak akan menyelamatkan kalian. Kalian masih menderita, kalian masih pontang-panting. Apalagi kalian yang membangun bisnis hanya dengan modal hutang piutang dari bank. Dengan menggadaikan rumah kalian, resikonya lumayan ya. Kalian akan kehilangan rumah kalian akan kehilangan tanah kalian akan kehilangan aset kalian ketika bisnis kalian itu tidak berjalan dengan lancar. Dan hal ini adalah realita ya. Mungkin kalian lagi-lagi akan tersinggung dengan kata-kata saya, but this is reality that you can see the facts in the world, right? But this is the fact that you can see in this current situation. Banyak yang mereka mungkin buka warung akhirnya tutup. Banyak yang mungkin mereka buka toko, barang-barangnya tidak laku, akhirnya bangkrut. Jadi bisnis seperti bisnis tradisional seperti itu apakah menjadi solusi untuk kalian semua? Dan jikapun kalian melihat ada bisnis seperti itu, paling mereka akan bertahan 5 tahun. Dan kalau mungkin ada yang bertahan mungkin 10 tahun, itu sudah sangat luar biasa. Tapi kenyataan yang saya lihat, teman-teman saya yang berani mendirikan bisnis seperti itu, membangun bisnis seperti itu, kebanyakan yang saya lihat sekarang udah tutup. Baik itu rumah makan, penjual baju. Banyak ya, kalian tetap memiliki resiko. Karena Anda selalu butuh yang namanya kapital. Penjual baju misalnya, kalau kalian seorang penjual baju nih ya, baju kalian tidak laku, apakah kalian akan untung? Penjualan makanan misalnya, penjual makanan bukannya kayak di warung-warung yang dipaket ya, maksudnya seperti rumah makan kecil-kecilan lah yang menjual makanan. Ketika makanan kalian tidak laku, basi, untung atau rugi? Akan tetapi hal itu bukan berarti mereka tidak berhasil. Kalaupun ada yang berhasil, hanya beberapa persen saja.
Hanya beberapa persen saja. Yang lain gulung tikar, yang lain bangkrut, yang lain tutup. Jadi, kalian tidak bisa memulai sebuah bisnis ketika kalian tidak memiliki kapital. Kalian bisa memulai bisnis dan kalian juga harus siap dengan konsekuensi yang kalian akan hadapi. Dan kategori ketiga adalah out of the box. Oke, konsep. Oke. Kalian mungkin bertanya lagi, apa sih out of the box konsep itu? Oke. Out of the box konsep artinya mungkin kalian bisa melihat seperti Mark Zuckerberg, or kalian bisa melihat seperti Bill Gates, oke, yang memiliki ide-ide yang cemerlang, yang memiliki ide luar biasa di dalam berbisnis, di mana mereka tidak berpikir seperti membangun bisnis tradisional, akan tetapi bisnis yang berbeda. Dan bisnis seperti itu hanya dimiliki oleh seseorang tertentu, orang-orang tertentu yang memiliki skill tertentu. Tidak semua orang bisa mengembangkan bisnis seperti yang mereka kembangkan pada saat ini. Jarang sekali orang yang bisa seperti itu. Jika kita melihat Mark Zuckerberg hanya mulai membuka Facebook, membuka aplikasi Facebook di dalam kamarnya. Oke, dan Mark berdiskusi kepada dua orang temannya untuk membangun Facebook. Dan begitu juga Bill Gates. Oke, dan pasti hanya ada satu Mark Zuckerberg, Richard Branson, or Bill Gates. Hanya ada satu yang menjadi bilioner nantinya. Ya, penemunya itu, ya, foundernya itu. Dan itu tidak akan terjadi dengan orang-orang seperti kita, karena kita hanya orang-orang biasa. Orang yang memiliki skill seperti itu hanya beberapa orang saja. Dan kita hanya menikmati dari hasil dari penemuan mereka. Dan yang menjadi bilioner siapa? Hanya ada satu bilioner, hanya ada satu Mark Zuckerberg, hanya ada satu Bill Gates, hanya ada satu Richard Branson, ya kan? Dan siapa yang membuat mereka menjadi milioner? Ya kita, sebagai pengguna dari aplikasi yang mereka temukan. Oke, let's come to the fourth concept, yaitu network marketing. Oke, nah, jangan panik mendengar network marketing. Kalian pasti skeptical, kalian pasti tidak suka. Akan tetapi, jangan menyimpulkan dulu sebelum kalian mengetahui di balik apa yang ada di balik network marketing ini. Kalian pasti sudah mendengar network marketing dari teman kalian, dari sahabat kalian, dari saudara-saudara kalian, dari tetangga kalian mungkin, dari suami kalian, entah itu dari istri kalian, entah dari mertua kalian. Mungkin ketika saya yang menyebut kata network marketing kalian tidak percaya, tetapi ketika ada seseorang yang menulis buku tentang network marketing, it must be good. Pasti network marketing itu bagus. Tidak mungkin ada seorang penulis yang menulis judul buku gimana caranya mencuri, gimana caranya ngebobol bank, gimana caranya kita melakukan kejahatan. Dan banyak sekali buku tentang network marketing yang bisa kita baca. Dan jika ada seseorang yang menulis buku tentang network marketing, artinya network marketing itu bagus. It must be great. Alright. So, kalian bisa membaca salah satu buku dari Robert C. Kiyosaki, dan masih banyak lagi buku-buku yang lain. Akan saya jelaskan di video-video yang lain. Dan ketika network marketing memberikan distributor, lebih dari billion dollar, it must be worth, right? Jadi jangan skeptical dulu. Pahami, jadilah orang bijaksana yang ingin memahami apa itu network marketing sebenarnya. Dan sekarang network marketing itu sudah menjadi konsep yang cukup terkenal bagi setiap perusahaan, atau pengusaha atau pebisnis, karena network marketing, kehadiran network marketing sebenarnya sudah lama, akan tetapi jarang yang tahu.
Jadi mereka yang berhasil di network marketing, mereka sudah tahu rahasia dari network itu sendiri. Kan tetapi masalahnya kalian tidak diberitahu. Jadi pebisnis besar yang kita lihat di depan mata kita sudah mengerti konsep ini. Mark Zuckerberg mengerti konsep ini. Oke, Bill Gates paham dengan konsep ini. Oke, pemilik McDonald paham dengan konsep ini. Pemilik KFC paham dengan konsep ini, dan konsep ini yang membuat mereka menjadi miliarder. Dan kita yang tidak tahu bagaimana konsep tersebut bekerja untuk mereka, kita yang membantu mereka untuk berpenghasilan segitu banyaknya. Karena apa? Kalian tidak diedukasi dan kalian tidak diberitahu akan hal ini. Lalu kemudian kalian pasti akan bertanya, Tini, kenapa? Kenapa kamu harus bergabung di perusahaan network marketing? Pertama, karena network marketing bisa dimulai dengan biaya yang tidak banyak seperti bisnis tradisional. Dan ketika saya memutuskan diri saya untuk membangun bisnis tradisional, saya harus memiliki kapital, saya harus memiliki skill, saya harus memiliki kemampuan mengelola keuangan, mengelola karyawan mungkin kalau saya punya karyawan. Dan kenapa saya pilih network marketing? Karena saya bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Dan saya tidak ribet-ribet, nggak perlu pusing-pusing lagi memikirkan kapital berulang kali. Cukup satu kali saya pusing dan bergabung di perusahaan network marketing dan jalani. Tidak perlu berpikir untuk gaji karyawan, nggak perlu harus bayar ini dan itu, nggak perlu harus pusing-pusing pergi ke pos untuk paketin barang kita, produk kita ke customer. Semuanya sudah diselesaikan oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau ada yang mudah, ngapain kita mempersulit diri? Dan konsep network marketing tidak hanya berlaku untuk satu orang, berlaku untuk semua orang. Dan kenapa saya sangat tertarik dengan konsep network marketing ini? Karena kita bisa mengembangkan bisnis kita di mana saja dan kapan saja. Dan kita tidak perlu memiliki bangunan fisiklinya. Kita bisa melakukannya secara online. Dan hal yang paling membuat saya tertarik adalah network marketing. Untuk bergabung di network marketing, mereka tidak melihat background kalian, tidak melihat edukasi kalian. Semua kalangan bisa. Jadi network marketing luar biasa yang bisa kita ambil peluang itu dan kita kembangkan dengan cara yang baik. Kalian mungkin tidak sekolah bisa bergabung, kalian yang mungkin pengangguran bisa bergabung, kalian yang mungkin sudah kena PHK bisa bergabung. Jadi tidak ada batasan sama sekali, untuk semua orang bisa. Beda dengan perusahaan, kalian harus memiliki kualifikasi tertentu untuk dipekerjakan dan hasilnya nggak seberapa. Sorry to say this, but this is the fact. Jangan tersinggung atau jangan patah hati buat kalian yang seorang karyawan, kalian kerja dimanapun kalian berada ya, di apapun yang kalian kerjakan, jangan tersinggung, karena ini adalah kenyataan. Saya hapus papan tulis dulu. Dan saya yakin kalian semua pasti mencari cara, kalian pasti mencari peluang gimana caranya kalian bisa berpenghasilan lebih banyak daripada pekerjaan yang mungkin saat ini kalian selalu keluhkan, kalian selalu mengeluh, kalian tidak senang. Jadi ketika kalian tidak senang melakukan sesuatu, ngapain dilanjutkan, ngapain diteruskan? Carilah peluang lain. Tapi jangan berhenti dulu sebelum kalian mendapatkan peluang tersebut. Bagi saya yang mungkin orang malas, saya tidak maulah kerja selama 10, 20 sampai 30 tahun sampai 40 tahun. Pertanyaannya kapan saya nikmati hidup saya? Jadi saya yakin kalian juga berpikir sama seperti saya dan network marketing adalah solusinya. Jadi sudah jelas ya
untuk menjadi seorang karyawan, untuk memiliki penghasilan yang kalian harapkan, that is impossible, karena karyawan hanya menunjang dan menopang hidup kita. Uang yang kita hasilkan dari kerja sebagai seorang karyawan hanya untuk bertahan hidup. Lalu bagaimana dengan bisnis? Bisnis pun juga terlalu beresiko. Lagi pula kita harus memiliki banyak modal. Oke, akan tetapi ketika bisnis itu tidak berjalan dengan lancar, mungkin kita akan bangkrut. Kalaupun ada yang berhasil, ya mungkin hanya beberapa persen saja. Lalu bagaimana dengan out of the box concept? Oke, ya, mereka memiliki future business, akan tetapi hanya ada satu peluang untuk mereka yang penemunya doang, dan kita hanya sebagai pengguna, ya penikmat dari penemuan mereka. Lalu option terakhir adalah network marketing. Ini adalah solusi bagi saya yang bisa saya kerjakan, yang dimana saya tidak terikat oleh waktu, saya tidak terikat oleh capital atau dana. Saya bisa memulainya dengan dana yang minimum, dan saya yang tidak memiliki bisnis skill pun bisa menjalani bisnis ini, dan saya yang tidak memiliki pengalaman pun bisa mengembangkan konsep ini, ya. Jadi gitu ya. Kalaupun kita memiliki ide yang brilian seperti Mark Zuckerberg, hanya ada satu, ya. Kalaupun ada aplikasi yang lain, mungkin seperti TikTok atau Likee, ada Smule, atau banyak ya aplikasi yang membuat seseorang itu jadi bilioner. Dan jika kalian, satu lagi, kalau di Indonesia kayak aplikasi Gojek atau apalah gitu ya, ada di Indonesia juga. Dan itu hanya satu, yang penemu atau inventornya cuma satu, dan yang berpeluang untuk berpenghasilan di situ ya cuma mereka doang sebagai penemu yang bisa menjadi jutawan. Dan selebihnya kita hanya download aplikasi tersebut, kita gunakan, dan ya kita sebagai pengguna, nggak lebih. So, baik kalian wanita atau laki-laki, pria atau laki-laki sama. So gender nggak masalah ya, usia nggak masalah, baik kalian itu perempuan atau laki-laki, tua atau muda, anak-anak juga bisa bergabung, tapi bukan anak-anak di bawah umur ya. Atau kalian yang mungkin masih SMP, SMA bisa ya. Apalagi kalian yang mungkin sedang kuliah, network marketing sangat benar-benar bisa membantu kalian, finansial kalian. Jadi kuliahlah sambil menjalankan bisnis apapun ya, nggak mesti juga harus network marketing. Akan tetapi network marketing itu sangat simple, mudah, no risky, tidak ada resiko sama sekali. Cocok untuk kalian yang sedang kuliah, yang sehingga kalian tidak selalu berharap kiriman dari orang tua, nunggu uang kiriman dari orang tua gitu ya. Jadi kalian bisa bayar kos sendiri, bisa nanggung uang makan kalian sendiri gitu ya. Bisa, mungkin bahkan ketika kalian sudah berhasil, kalian yang bisa memberi kepada orang tua kalian. Dan kalian yang nantinya sudah lulus, kalian masih bisa mengembangkan bisnis kalian tanpa harus berpikir mau kerja apa. Bangunlah bisnis kalian sedini mungkin. Ketika kalian masih muda, jangan berpikir hura-hura, jangan berpikir untuk berfoya-foya. Biarkanlah mereka berfoya-foya, tapi jangan kalian kasihan. Apalagi kita yang berasal dari keluarga yang ekonominya mungkin dibilang rendah atau menengah. Jadilah pelajar yang mandiri. Ini bagi siswa ya yang masih mungkin tidak tahu harus ngapain, peluang ini cocok untuk kalian. Dan kalian yang kena PHK, mungkin peluang ini juga cocok untuk kalian. Dan kalian yang ibu-ibu yang hanya tinggal di rumah, yang dasteran, ongkang-ongkang kaki di kursi nunggu suami pulang, alangkah baiknya kalian juga bisa berpenghasilan dari rumah. Sehingga ketika suami kalian kena PHK atau suami kalian sakit nggak mampu kerja, kalian bisa membantu suami kalian. Bercanda. Jadi konsep dari network marketing itu begitu luas, begitu menguntungkan bagi para pelakunya. Jadi network marketing itu membantu proses pelayanan
oke, dan memberikan servis kepada kalian. Oke, contohnya ada sebuah perusahaan, oke, company, di mana company ini atau perusahaan ini memiliki konsep untuk menyalurkan produk mereka, layanan mereka melalui konsep ini. Yang kita ketahui bahwa perusahaan network marketing itu dimulai dari United States, USA, right, Amerika, dan berkembang hingga ke Asia dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan pada saat ini. Hari ini saya akan membahas spesifik perusahaan, oke, yaitu QNet. Kenapa QNet? Jadi perusahaan, oke, yang menghandle logistik, oke, transportasi, oke, produk, oke, service, dan perusahaan juga yang menghandle customer care, oke, research dan developmentnya, oke, research and development, oke, marketing juga, and shipping and handling. Oke, jadi network marketing, perusahaan network marketing sudah menghandle semua itu. Oke, mulai dari logistik, mulai dari transportasi, mulai dari produk, servisnya, oke, mulai dari customer care, oke, customer service gitu ya, apalagi nih, penelitian terhadap produk yang akan mereka pasarkan, lalu shipping and handling, jadi biaya pengiriman, itu semua sudah diselesaikan oleh perusahaan. Nah, mungkin kalian bertanya, kalau mereka sudah menghandle semua itu, lalu kenapa mereka membutuhkan kita? Gitu kan pertanyaannya. Dan pada umumnya perusahaan, mereka memiliki yang namanya toko, mereka memiliki yang namanya stokis, oke, mereka memiliki dealer, oke. Nah, oke, dengan memiliki semua sistem tersebut, maka perusahaan bisa menjangkau customer atau pelanggan, right? Mereka bisa menyalurkan produk mereka, mereka bisa menyalurkan semua layanan-layanan mereka ke tangan pelanggan, calon pelanggan atau calon customer. Lalu QNet juga menerapkan konsep network marketing, oke, menerapkan konsep network marketing, di mana QNet, perusahaan QNet tidak memerlukan lagi logistik, transportasi, produk, service, dan customer. Semua sudah diselesaikan oleh perusahaan network marketing. Tidak ada stokis, tidak ada toko, jadi QNet tidak memiliki bentuk fisikal toko. Jadi untuk kalian yang sudah bergabung di QNet, kalian bisa mengakses, bisa mengakses dari mana saja, kapan saja, secara langsung. Ketika kalian ingin menjadi customer, ketika kalian mau menjadi distributor, kalian bisa langsung ke website yang mereka sudah sediakan di www.qnet.net. www.qnet.net, tanpa perantara. Simple, bisnisnya simple. Selagi kalian memiliki internet di rumah kalian, kalian bisa mengakses melalui handphone kalian, melalui PC kalian, melalui laptop kalian. Dan saya berpikir, jika semua bisnis bergantung pada internet, kenapa saya tidak terlibat di dalamnya? Entah apapun itu, banyak ya, nggak cuma QNet. Bisnis apapun itu, nggak mesti QNet, banyak kok yang lain. Terlibatlah di dalam, pelajari kompensasi plannya bagaimana. Jangan hanya melihat sesuatu yang terjadi tanpa harus terlibat di dalamnya. Jika kalian ingin terlibat di dalam perusahaan network marketing,
terlibatlah. Karena masa depan kita tidak tahu bagaimana internet akan menguasai semuanya. Sekarang semua serba internet, semua serba online. Belajar kita online, shopping kita online, pesan tiket kita bisa online. Dan jika kita, khususnya kalian yang masih menutup diri dari peluang ini, kalian sangat tertinggal. Kalian sangat tertinggal. Oke? Mungkin kalian yang seorang petani yang tinggal pelosok mungkin tidak terlalu memahami ini. Oke? Tapi kalian yang sudah berada di kota, internet sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kalian, terhadap bisnis kalian, terhadap jaringan kalian. Jadi ambil peluang itu. Dan sekali lagi mungkin kalian bertanya, kalau network marketing khususnya QNet sudah go internasional, kenapa tidak banyak orang yang tahu? Karena QNet tidak menggunakan advertisement, tidak menggunakan periklanan, tidak menggunakan koran, tidak menggunakan majalah. Tetapi QNet menggunakan kalian sebagai pengantar pesan dari perusahaan untuk para calon customer. QNet menggunakan kalian sebagai marketing mereka. QNet menggunakan kalian, memberi kalian peluang untuk berpendapatan. Jadi QNet simple ya. Mereka tidak mau menghabiskan biaya untuk marketing, membayar media televisi. Mereka lebih memilih untuk memberikan uang itu kepada kalian, membagi komisi itu kepada kalian, membagi profitnya kepada kalian, karena mereka ingin memberikan peluang kepada kalian. Kalau QNet menggunakan cara tersebut, menggunakan media untuk mempromosikan produk kalian, mereka hanya menguntungkan media. Paham ya? Mereka tidak ingin menguntungkan satu orang, karena QNet ingin menjangkau ratusan orang, bahkan ribuan orang. Oke? Jadi mereka sama sekali tidak tertarik dengan produk yang laku cepat terjual. Orang lain bisa mengambil peluang ini dan berpenghasilan dari perusahaan QNet. Jadi jelas, karena mereka tidak ingin media kaya sendiri. QNet ingin kamu juga berpeluang untuk seperti mereka, berpendapatan seperti mereka, menjadi miliarder seperti mereka. Dan QNet tidak tanggung-tanggung memberikan komisi yang banyak kepada kalian. Oke, dan saya sudah rasakan itu. Jadi, konsep network marketing begitu simple. Mereka hanya menggunakan konsep lama yang mereka terapkan melalui internet, yaitu the power of mouth. Cukup dengan berbicara kepada teman-teman kalian. Oke, contohnya kayak gini. Contoh kalian memiliki sebuah restoran, pergi makan ke sebuah restoran. Ketika kalian pergi makan ke restoran itu, kalian menikmati makanannya, kalian suka dengan menu-menunya, otomatis kalian akan berbicara kepada teman kalian dan merekomendasikan restoran tersebut agar teman kalian juga makan di sana. Nah, pertanyaannya, ketika kalian yang merekomendasikan restoran tersebut kepada teman kalian itu, teman kalian datang, pemilik restoran, apakah pemilik restoran tersebut akan membayar kalian? No, right? Kalian mendapatkan zero, right? Nggak dapat apa-apa, nggak dapat diskon pula, ya. Kalian hanya merekomendasikan gratis kepada mereka dan kalian tidak dapat apa-apa. Oke, contoh lain seperti misalnya para cewek-cewek, gadis-gadis gitu ya, para ibu-ibu yang mungkin suka shopping. Kalian yang pergi ke mall, lihat tas yang branded, yang menurut kalian itu bagus, kalian rekomendasikan kepada teman kalian dan teman kalian datang ke toko itu, apakah pemilik toko itu akan memberikan komisi kepada kalian? No, right? Jadi simple, tidak usah dibikin rumit, simple, just the power of mouth. You talk to people and then company will pay you. Simple. Well, the next example, misalnya kalian pergi ke bioskop, nonton bioskop, kalian merekomendasikan lagi kepada teman kalian datang lagi ke bioskop tersebut.
Lalu pertanyaannya, apakah pemilik bioskop tersebut akan membayar kalian? No, right? You get nothing, right? Dan QNET menerapkan konsep ini di mana kalian akan mempromosikan atau mereferensikan produk dan kalian akan mendapat bayaran. Ada yang salah dengan konsep seperti itu? Apakah QNET salah dengan memberikan konsep dan menerapkan itu kepada kalian? Di mana kalian hanya dengan modal ngomong, kalian bisa dapat bayaran, kalian tidak perlu pusing memikirkan toko, kalian tidak perlu pusing memikirkan pengiriman, kalian tidak perlu pusing dengan transportasi. Kalian tidak perlu pergi ke kantor pos untuk packing produk kalian untuk dikirim ke customer. Kalian nggak perlu melakukan logistik. Oke, kalian nggak perlu punya toko, kalian bisa menjalankannya. Kalian nggak perlu memiliki produk di tangan kalian, kalian bisa menjalankan bisnis ini. Lalu sulitnya apa? Ketika ada bisnis semudah itu datang menghampiri kalian dan kalian menganggap skeptikal. Coba deh, di mana kalian bisa menemukan konsep semudah itu? Jadi QNET sangat percaya dengan konsep ini, the power of mouth, yang memberikan kalian informasi, dan dengan informasi itu kalian bisa mengenal QNET. Dengan informasi yang misalnya saya berikan kepada kalian, kalian bisa mengenal QNET. Dengan informasi yang saya berikan ke kalian, dengan rekomendasi yang saya berikan kepada kalian, kalian bisa melihat produk apa saja yang berada di QNET Virtual Office. Jadi sesimpel itu ya. Jadi ketika kalian membeli produk di QNET, oke. Nah, ini produk yang kalian beli. Lalu kalian mereferensikan kembali produk tersebut kepada teman kalian, oke. Lalu teman kalian mengakses di qnet.net. Oke, QNET akan bertanya, siapa yang mereferensikan kamu tentang QNET? Siapa yang memberitahu kalian tentang QNET? Nah, QNET akan langsung mengirim produk kalian ke tangan kalian, dan si distributor, akan mendapatkan komisi. Dan kalian yang sudah membeli produk, yang sudah bergabung, mereferensikan kembali ke teman kalian, kalian juga bisa berpenghasilan, bisa memiliki peluang untuk berpenghasilan. Nah, sekarang teman kalian akses lagi ke qnet.net. Apa yang terjadi? Si QNET, perusahaan QNET akan bertanya kepada kalian, siapa yang mereferensikan kamu? Siapa yang mereferensikan kamu tentang QNET? Siapa yang memberitahu kamu tentang QNET? Lalu si teman kalian ini akan menjawab, saya direferensikan oleh misalnya si A, ini si B, oleh si A. Maka si A juga memiliki peluang untuk berpenghasilan. Begitu juga dengan si B. Ketika kalian memiliki passion untuk mengembangkan dan menjadi distributor, kalian juga bisa memiliki peluang yang sama seperti mereka. Simple sih. Jadi simple aja. Hanya dengan mereferensikan ke teman kalian, kalian mendapat komisi atau upah karena kalian telah merekomendasikan produk apapun itu dari QNET. Jadi apapun produk yang kalian rekomendasikan kepada teman kalian, entah itu jam tangan, gelang, cincin, kalung, suplemen, alat kesehatan, alat kecantikan, it's up to you. Perusahaan QNET akan tetap membayar kalian karena telah merekomendasikan produk QNET kepada teman kalian. Kalian mempromosikan produk QNET kepada keluarga kalian, sahabat kalian, orang-orang terdekat kalian, dan itu tidak gratis. Jadi QNET memberi kamu bayaran. Ada yang salah? Kalau misalnya saya salah, beritahu, letak kesalahan saya. Apakah ada pihak yang dirugikan dengan konsep seperti ini? Saya rasa tidak ya. Kalian yang diuntungkan. Kalian memiliki peluang loh untuk berpenghasilan dari rumah, untuk berpenghasilan dari kantor kalian yang mungkin kalian sedang bekerja tapi tidak memiliki income atau penghasilan yang membuat kalian puas. Bisa. Jadi salahnya di mana? Untuk kalian, tolong ya, jangan berpikir QNET itu bersalah. Ya mungkin cara mereka yang merekomendasikan itulah yang salah.
Setiap kali ada penjualan produk, kalian dapat komisi. Oke, sama halnya kalian menjual di retail, bisnis retail seperti itu ya. Kalian juga akan dapat komisi ketika kalian menjual kan. Jadi apa bedanya? Gak ada bedanya. Hanya saja QNet menerapkan konsep internet online. Mungkin kalian merasa skeptikal, ragu, oke? Karena mereka tidak memiliki, kalian anggap tidak memiliki produk. Ya, mereka punya produk, tapi mereka tidak pasarkan di mall, mereka tidak pasarkan di supermarket, oke? Mereka tidak pasarkan di Alfamidi, Alfamart. Enggak ya, kalianlah toko QNet, kalianlah distributornya, kalianlah advertisement, marketingnya, kalianlah promotornya, yang sudah jadi distributor ya, bukan kalian yang belum. Jadi sesimpel itu kan. Semua distributor memiliki peluang yang sama. Oke, sekarang ketika kalian adalah seorang karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan yang hanya berpenghasilan sebulan sekali dan penghasilan kalian akan habis dalam waktu 5 hari, apakah posisi kalian aman? Apakah pekerjaan kalian menyelamatkan masa depan Anda? Saya tidak membuat kalian patah hati ya dengan berkata seperti ini, tapi realitinya kayak gitu. Itu banyak kok teman-teman yang saya tahu, mereka ngeluh, padahal perusahaannya perusahaan ternama loh ya, nggak abal-abal. Oleh sebab itu saya masuk di perusahaan itu nggak pernah lulus-lulus, hanya beberapa orang yang mungkin memang skillful gitu ya, sudah berpengalaman gitu, punya kualifikasi yang wow gitu. Dan saya tidak berpeluang untuk masuk di sana. Dan tetapi beberapa tahun kemudian, 6 tahun setelah itu ya, anak ini bercerita kepada saya bahwa gaji saya tidak naik-naik, oke, posisi saya juga tidak dinaikkan. Mungkin yang kalian seorang karyawan merasakan hal itu. Kalian berharap gaji naik, kalian berharap posisi kalian dinaikkan. Yang tadinya karyawan mungkin jadi manajer, yang tadinya manajer menjadi CEO atau apalah gitu ya. Nggak semudah itu ya menaiki tangga di dunia perusahaan, karena perusahaan di tempat kalian bekerja adalah milik orang lain, bukan milik kalian, dan kalian hanya berstatus sebagai karyawan dan kalian hanya digaji. Oke, izinkan saya menghapus papan tulisnya dulu. Jadi kalian sebelum bergabung sama QNet, perusahaan QNet, kalian harus mengenal dulu siapa sih QNet itu. Oke, siapa sih foundernya, bagaimana QNet membayar kalian komisi, bagaimana QNet memberikan kalian komisi, dan bagaimana QNet bisa memberikan komisi ke ribuan orang. Oke, kalian semua harus tahu kompensasi plan dari QNet itu sendiri. Oke, papan tulis sudah bersih. Jadi QNet memiliki kantor di Hong Kong. Padahal penemu dari QNet, the founder of QNet adalah orang Malaysia, tetapi mereka memilih untuk membangun kantornya di Hong Kong. Karena kalian tahu Hong Kong adalah negara yang bersih, negara yang stabil, negara yang tidak korupsi. Oke, sekilas kita pasti bisa melihat bahwa QNet memiliki bisnis yang tidak hanya bertahan mungkin setahun atau 2 tahun saja. Mereka memiliki konsep bisnis di mana bisnis ini bisa bertahan hingga ratusan tahun. Itulah sebabnya mereka berhati-hati dalam memilih tempat untuk mendirikan kantor mereka. Dan sekarang QNet sudah berusia 23 tahun. Oke, jadi jelas ya. QNet sudah bertahan sejauh ini selama 23 tahun. Artinya mereka memiliki sistem yang sangat kuat di dalam mempertahankan para networker mereka, para distributor mereka. Mereka menerapkan konsep bisnis yang 100% online. Oke? Online. Online artinya ketika sebuah bisnis dijalankan secara online, artinya semua orang bisa mengakses secara global. Okay? Dan mereka juga memiliki kantor di Malaysia.
Well, satu hal lagi yang harus kalian ketahui bahwa QNet sudah menembus 200 negara kurang lebih. Oke, dan QNet memiliki 22 juta distributor. Alright, and QNet juga berpartner dengan Manchester City. Oke, kalau kalian tidak percaya QNet, setidaknya kalian percaya dengan Manchester City. Alright, so QNet juga berpartner dengan Olympic Beijing. Oke, dan QNet juga berpartner dengan Formula One. Oke, you know, racing car, ya kan? Dan satu lagi United Nations, dan QNet juga mensponsori FIFA. Oke, so kalian tidak perlu khawatir terhadap legalitas yang telah dimiliki oleh QNet, karena QNet telah terdaftar di World Federation of Direct Selling Association atau Asosiasi Penjualan Langsung, dan Asosiasi Penjualan Langsung di Singapura, Malaysia, dan Indonesia.